Film dimulai pada tahun 1931, memperkenalkan seorang pria bernama Henry Cherir, yang dikenal sebagai Papillon. Dia adalah seorang pencuri dan ahli dalam membobol brankas. Saat itu, Papillon yang baru aja nyuri berlian, kabur lewat jendela. Setelah berhasil mencuri, dia pergi ke bosnya, yang bernama Jean. Castelli memberikan peringatan keras kepada Papillon, tentang akibat orang yang mengkhianatinya, sambil menunjukkan tindakan brutal anggotanya terhadap seorang pria yang berkhianat. Papillon pun diberikan sejumlah uang dan memberikan sebuah berlian sebagai tanda kesetiaannya kepada bosnya. Sambil nungguin bini di luar, Papillon memberikan sebuah kalung cantik kepada Nanette, sisa berlian curian yang dia sembunyiin dari bosnya. Saat keduanya berjalan pergi, mereka dilihat oleh seorang pria yang melihat perhiasan Nanette. Mereka berdua bercanda saat berjalan di sepanjang jalan, namun suasana berubah saat Nanette mengutarakan keinginannya untuk tinggal di pedesaan. Papillon meragukan apakah ia bisa mengumpulkan cukup uang di sana, dan ketika ia meminta waktu 6 bulan untuk mengumpulkan dana, Nanette tak dapat menunggu begitu lama. Percakapan mereka terputus ketika mendengar pemilik rumah mengetuk pintu untuk menagih sewa. Namun, saat Papillon membuka pintu, polisi secara tiba-tiba masuk dan menangkapnya dengan tuduhan membunuh Roland Legrand, korban yang dihajar sama bosnya pada malam sebelumnya. Meskipun Nanette bersikeras bahwa Papillon bersamanya sepanjang malam, polisi tetap skeptis dan membawanya pergi. Blok. Saat Nanette mengunjungi Papillon di penjara, dia ngomong soal usaha buat banding atas hukuman yang gak adil, tapi Papillon merasa kayaknya usaha itu gak guna. Papillon yakin itu rencana konspirasi yang udah disusun matang, tapi Nanette tetap meyakinin dia dan janji setia. Dan inilah film yang berjudul Papillon 2017, film kisah nyata, dan jangan lupa subscribe, like, dan tekan loncengnya. Film dilanjutkan dengan memperlihatkan seorang pria bernama Julot, yang memberitahu Papillon, bahwa tanpa uang tidak mungkin baginya untuk berhasil melarikan diri dari penjara. Julot kemudian memperkenalkan Papillon pada seorang narapidana kaya raya, ia bernama Louis Degas. Ketika mereka naik kapal menuju penjara, Papillon menyadari bahwa banyak orang mengenal Degas. Setelah naik kapal, Papillon mendekati Degas dan menawarkan perlindungan dengan imbalan uang untuk membantu Degas melarikan diri. Namun, Degas menolak tawaran tersebut dengan sok asik. Pada malam harinya, saat berbaring di samping Degas, seorang narapidana berbadan besar menusuk jeruk sesama narapidana dan merampas uangnya. Degas merasa sangat cemas ketakutan melihat kejadian itu. Keesokan harinya, karena Degas merasa terancam dan butuh bodyguard, akhirnya ia bilang ke Papillon kalau dia menerima tawaran sebelumnya. Papillon menjaganya hingga banding istrinya diterima. Saat sesama narapidana tertidur, narapidana lain mendekati Degas. Namun Papillon segera mengambil tindakan untuk menghajarnya. Narapidana lain di sekitar memberikan tepuk tangan saat keduanya terlibat dalam perkelahian. Perkelahian berhenti ketika penjaga penjara tiba. Mereka memeriksa tangan narapidana yang terlibat untuk mencari bukti pertarungan baru-baru ini, dan sayangnya, mereka menemukan bukti yang akhirnya menghukum Papillon. Keesokan harinya, kapal tiba di tujuan, semua tahanan diatur untuk menghindari kekacauan. Julot yang pura-pura mengalami luka pada lututnya, sehingga dia diberi izin untuk pergi ke rumah sakit sambil berpikir tentang cara melarikan diri. Kepala penjara memberitahu setiap narapidana baru di pulau itu, bahwa mereka semua memiliki kebebasan untuk mencoba melarikan diri jika mereka mau, tetapi jika ada yang tertangkap, mereka akan dihadapi hukuman tembak mati. Selain itu, jika seseorang berhasil lolos dari peluru, kelangsungan hidup mereka akan terancam oleh padang gurun yang tandus karena tidak ada makanan di sana. Di lautan, hiu-hiu lapar siap mengintai siapapun yang mencoba melarikan diri, dan siap menjadikan mereka sebagai santapan. Selain itu, jika ada yang mencoba kembali ke pulau, mereka akan dihukum dengan 2 tahun isolasi di sel. Membunuh orang lain juga akan berakhir dengan eksekusi. Setelah instruksi selesai, kepala penjara meninggalkan tempat. Ketika Papillon dan Degas tiba di barak mereka, Papillon kemudian menghampiri seorang narapidana yang tampak berkuasa. Dia bertanya apakah narapidana itu bisa membantunya. Narapidana itu setuju dan meminta Papillon untuk membayarnya, kemudian memberikan Papillon sebuah buku catatan. Buku catatan itu berisi informasi tentang para narapidana lain di penjara. Keesokan harinya, Papillon dan Degas bangun dan bersiap untuk bekerja. Mereka seharusnya ditugaskan di rumah sakit. Tetapi seorang wakil kepala penjara mengarahkan mereka ke Route Zero. Route Zero adalah tempat yang berbahaya, dan Degas merasa tidak nyaman berada di sana.
Ketika mereka sedang mendorong kereta di sepanjang rel, Dega tiba-tiba merasa mencret. Dia berlari ke semak-semak, dan sebagian uangnya terjatuh di jalan. Papillon menemukan uang itu dan mengembalikannya kepada Dega. Kemudian, mereka bertemu dengan sekelompok wanita yang terjebak. Wanita-wanita itu dipimpin oleh seorang pria berpostur besar. Penjaga penjara memberi izin kepada Papillon dan Dega untuk membantu wanita-wanita itu mendorong kereta narapidana. Papillon segera mendekati pria besar tersebut, dan menanyakan apakah dia bisa membantu mereka melarikan diri dari sana, yang mana Papillon menawarkan $2.000 sebagai imbalan. Ketika pria tersebut memanggil penjaga, Papillon tiba-tiba mengajukan penawaran $4.000 tunai. Akhirnya, pria itu setuju. Dia memberitahu Papillon bahwa perahunya berada di seberang sungai, dan akan menunggu selama 3 hari. Dia disarankan untuk datang kapan saja, dengan imbalan $5.000 sebagai biaya layanan. Ketika malam tiba, Dega menyampaikan permintaan maafnya kepada Papillon dan ungkapin kalau dia tidak akan sanggup menunggu hingga banding istrinya disetujui. Jadi, dia memutuskan untuk bergabung dengan Papillon dalam rencana pelarian. Keesokan harinya, Julot dibawa ke dalam penjara, tapi dia dengan sengaja melukai kakinya dan kemudian berpura-pura sakit, sehingga dia dibawa ke rumah sakit untuk melarikan diri. Julot akhirnya dieksekusi di depan semua orang sebagai akibat dari perbuatannya. Saat Julot meninggal dunia, tugas diberikan kepada Papillon dan Dega untuk mengubur jenazahnya di hutan. Sementara mereka mengangkut jenazah, Dega tiba-tiba jatuh sakit dan tidak mampu melanjutkan perjalanan. Penjaga memerintahkan Dega untuk tetap bergerak, tetapi ketika ia tak bisa, ia mendapat pukulan. Papillon merespons dengan mengambil sebuah batu dan menghantam kepala penjaga hingga tak sadarkan diri. Lalu, ia melarikan diri, tidak tahu apa yang harus dilakukan untuk membantu Dega. Beberapa penjaga mengambil alih Dega, sementara yang lain mengejar Papillon dengan cepat. Papillon melompat ke sungai dan berlari mencari bantuan dari pria besar yang awalnya setuju untuk membantu. Saat Papillon memohon untuk diantarkan keluar, pria tersebut menuntut uang sebagai imbalan. Papillon mengaku bahwa ia tak punya uang saat ini, tetapi ia bersedia membayar 2 kali lipat jumlah yang diminta jika dibawanya keluar dari tempat itu. Namun, rencana Papillon gagal. Penjaga penjara mengepungnya, dan pria besar tersebut tertawa sambil mengungkapkan bahwa, jika Papillon memiliki uang hari itu, dia tidak akan membantunya melarikan diri karena kepala penjara membayar mereka 2 kali lipat untuk melaporkan orang-orang ceroboh seperti Papillon. Akhirnya, ia terpaksa kembali ke penjara yang sama. Kepala penjara memberitahunya bahwa beruntungnya penjaga yang menjadi korban serangannya selamat, dan sekarang dia akan diasingkan ke sel isolasi selama 2 tahun. Tempat itu sangat sunyi, yang sangat merusak kesehatan mental Papillon. Dia berjuang keras untuk tetap sibuk, mengonsumsi makanan apa adanya, dan melakukan olahraga. Walaupun hanya diberikan sup dengan kacang sebagai santapannya, yang membuatnya sangat lemah dan menyebabkan banyak narapidana lainnya meninggal dunia. Beberapa hari kemudian, Papillon menemukan sejenis buah di bak air. Dega mengirimkannya setelah memberi barang-barang sebagai imbalan kepada penjaga. Setiap hari, Papillon menerima buah itu, namun, kepala penjara akhirnya melihat buah tersebut dan menanyakan ke Papillon. Namun, Papillon memilih untuk merahasiakan identitas Dega. Kepala penjara kemudian memutuskan untuk mengurangi porsi makanan Papillon menjadi separuhnya, menyebabkan tubuhnya melemah dan semangatnya meredup untuk melarikan diri. Sekali lagi, kepala penjara menanyakan siapa yang memberi buah tersebut, tapi Papillon tetap bungkam. Akibatnya, kepala penjara memerintahkan para penjaga untuk menjaga Papillon dalam kondisi isolasi total hingga akhir masa tahanannya. Papillon mulai melihat bayangan dalam kegelapan. Dia teringat saat-saat bersama nenek, tetapi Dega terlihat konyol. Kemudian, dia menemukan sebuah peti besi dan berusaha membukanya, tetapi tampaknya mustahil. Peti besi akhirnya terbuka ketika dia mulai melihat halusinasi Dega muncul. Kondisi kesehatan mental Papillon berubah drastis. Akibat hal tersebut, pihak administrasi penjara memindahkannya ke fasilitas medis untuk perawatan intensif. Di sisi lain, Dega telah diberi tugas sebagai asisten kepala penjara. Saat Dega melihat Papillon, raut wajahnya penuh kekecewaan sambil mengucapkan, "Kau benar, aku takkan pernah bisa bebas dari sini." Dega kemudian meminta maaf kepada Papillon karena telah menyalahkan dirinya atas keadaan Papillon. Tiba-tiba,
Dia menyadari bahwa Papillon sebenarnya hanya berpura-pura gila. Mereka lalu berbincang tentang rencana pelarian, di mana mereka akan memanfaatkan acara pemutaran film yang bakal digelar di penjara. Saat diberitahu bahwa mereka memerlukan bantuan Celiar, Papillon menunjukkan perilaku yang tak baku dan mendorong Dega pergi. Adegan berubah ketika Papillon menyaksikan petugas rumah sakit sedang menganiaya seorang pasien bernama Maturete di ruang kenyamanan. Lalu, ia mendekati Maturete dan menawarkan kesempatan untuk melarikan diri bersama, dan tawaran itu diterima oleh Maturete. Keesokan harinya, Papillon, Dega, Celiar, dan Maturete membicarakan strategi pelarian mereka. Setelah pertemuan itu, Dega mulai khawatir tentang Celiar, tetapi Papillon tetap yakin padanya. Setelah itu, untuk membuat penjaga tertidur, ia memberikan obat penenang ke Dega. Setiap hari Minggu, semua orang bersenang-senang, Dega meminta sebuah botol minuman, lalu mencampurkan obat penenang ke dalamnya. Maturete membangun hubungan yang akrab dengan petugas rumah sakit. Papillon dan Celiar tiba dengan cepat dan berhasil menangkapnya. Maturete melawan dan berteriak marah. Seorang penjaga di lantai bawah mendengar keributan itu dan pergi untuk melihat. Untungnya, obat penenang membuatnya pingsan, dan mereka berhasil mengalahkan penjaga lain di bawah. Ketiganya menunggu Dega, yang tengah melayani kepala penjara dan para tamunya. Hujan mulai turun dan listrik padam. Celiar dan Maturete ingin segera pergi, namun Papillon tetap bersikeras untuk tidak meninggalkan Dega. Tiba-tiba, Dega muncul dengan kunci yang sangat dibutuhkan. Mereka melompati penghalang dalam kegelapan. Ketika Dega melompat, listrik tiba-tiba menyala kembali, namun saat Dega melompat, dia jatuh dengan cedera parah yang mematahkan kakinya. Celiar ingin meninggalkan Dega, tapi Papillon menolak. Saat mereka bergerak menuju hutan, mereka terkepung oleh sekelompok pria bersenjata. Seseorang yang tampaknya menjadi pemimpin kelompok itu datang. Dan ternyata dia adalah orang yang berbicara dengan Celiar tentang perahu. Meskipun keempatnya berhasil mencapai laut, perahu kecil mereka tidak sanggup menahan berat badan mereka. Celiar membicarakan ide untuk meninggalkan Dega, namun Papillon kembali menolak. Sayangnya, badai bergerak ke arah mereka. Dalam keadaan putus asa untuk membunuh Dega, Celiar meraih sebilah pisau. Namun, Maturete segera melancarkan serangan, dan akhirnya Papillon dan Celiar terlibat dalam pertarungan hebat. Meskipun awalnya Celiar mendominasi Papillon, Dega berhasil merebut pisau dan akhirnya membunuh Celiar. Setelah mereka melemparkan jenazah Celiar ke laut, mereka terpaksa berlayar melalui badai di tengah laut. Keesokan harinya, mereka tiba di sebuah pulau di Kolombia. Mereka yakin bahwa mereka akhirnya benar-benar bebas sekarang. Namun, seorang biarawati berhasil mengidentifikasi asal-usul mereka. Meskipun Dega dan dua temannya ingin tinggal, Papillon tetap bertekad untuk pergi. Ketika ia melihat sebuah mobil polisi mendekat, karena biarawati sebelumnya telah memberitahu polisi, Papillon mencoba untuk melarikan diri dengan Dega, tetapi mereka segera ditangkap karena kakinya yang patah. Polisi menembak Maturete, dan dua di antara mereka kembali ke Pulau Setan. Papillon dihukum 5 tahun dalam sel isolasi, di mana ia sebelumnya telah menghabiskan 2 tahun karena upaya pelarian sebelumnya. Papillon bertahan di sana selama 5 tahun lagi. Setelah itu, dia dipindahkan ke Pulau Setan kelas tinggi, yang memiliki tingkat keamanan yang sangat minim berkat tebing tinggi dan lautan di sekelilingnya. Saat tiba di sana, Papillon bertemu kembali dengan Dega, yang ternyata telah dibawa ke Pulau Setan oleh kepala penjara setelah menangkapnya. Melihat peluang untuk melarikan diri, Papillon berbalik untuk memeriksa tebing. Mereka memberitahu Dega bahwa mengendarai ombak akan membawanya ke daratan, dan mereka mulai membuat rakit dari pohon kelapa. Dega mengirimkan botol kepada Papillon dengan salah satu hasil karyanya yang tersembunyi di dalamnya. Pada hari pelarian mereka, Dega tiba-tiba menolak untuk pergi. Dia meyakinkan Papillon bahwa semuanya akan baik-baik saja dan bahwa dia merasa sudah menjadi bagian dari pulau itu. Setelah jabat tangan terakhir dan pelukan yang tulus di antara kedua pria itu, Papillon melompat dari tebing. Dega awalnya cemas bahwa Papillon mungkin tidak selamat, namun tiba-tiba ia mendengar Papillon memanggil namanya dengan penuh semangat. Papillon mengapung di tengah laut, sambil menatap ke atas, di mana sebuah pesawat lewat di langit. Pada tahun 1969, Papillon yang telah menjadi seorang pria tua naik pesawat kembali ke Paris dengan tujuan untuk menerbitkan memoarnya. Istrinya telah meyakinkannya untuk berbagi pengalamannya dalam bentuk tulisan. Ketika ia bertemu dengan penerbit, ia menjelaskan bahwa kisahnya adalah cerita nyata bersama teman-temannya dan dia masih membawa gambar lukisan Dega. Di sini, kita bisa melihat foto Henry, Papillon, yang sesungguhnya, dan film pun berakhir.